Buat teman yang lainnya, ajakin ya buat join, soalnya jam 8 kita mulai. Nanti yang bisa on cam, diusahakan on cam ya. Menang gitu rek. Nambah orang dia ya. Nah, iya ke lebaran ini teruskan. Hai lagi 2 kabeh. Ini lor euy. Kekuatan apa dong? Oh.
Benang-benang. Ayo, terus hati-hati kita. Rizal Dayanto Putra di mute dulu ya. Iya, jawab. Orang yakin, jawab. Jam 8 kita mulai ya. Buat teman-teman silahkan on kamera dulu buat persiapan. Mohon maaf teh, izin off kamera karena di sini sedang ramai. Saya sedang tidak di rumah teh. Mohon maaf ya. Ya, sok yang lainnya ya. Kalau bisa on cam, diusahakan untuk on cam. On kamera ya, soalnya bakal masuk YouTube. Nanti direkam sama Perbama, nanti dimasukin ke YouTube. Jadi kalian on kamera ya.
Namanya nama orang sih. Teman-teman, sekarang udah jam 8. Bakal dimulai ya acaranya. Jadi silahkan kita on cam dulu yang bisa. Biar enak juga kita saling on cam gitu ya, biar gak ngomong sama HP gitu. Sok kita on cam dulu, acaranya bakal saya mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Kak. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat. Terus jaga kesehatan ya teman-teman, jangan sampai sakit. Nah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki, memberikan kita kesehatan, melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya, yang mana kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam acara First Meet calon anggota baru Perbama bersama para pengurus yang lainnya. Nah, seperti yang sudah saya infokan sebelumnya, bahwa malam ini kita akan ada acara First Meet, yang mana acara First Meet ini kita akan membahas pertanyaan seputar Perbama maupun seputar OPAB. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu ya, saya di sini Fadilah Akmelia Rizky, merupakan anggota dari bidang PAO. Nah, di sini karena bersifat sharing-sharing gitu ya tentang OPAB, tentang Perbama, nggak mungkin gitu saya di sini sendirian. Terdapat beberapa kakak-kakak pengurus yang lainnya yang menemani saya malam kali ini. Nah, buat Akang Teteh pengurus, silahkan on kamera ya. Kita perkenalan dulu sama teman-teman semuanya. Yang pertama terdapat dari jajaran Ofisio, yaitu Ayasri sebagai Ketua Umum. Ayasri, kita say hi dulu ke teman-teman yang lainnya. Ya, halo semuanya. Selamat malam. Ini langsung sambutan aja atau gimana, Bu MC? Masih perkenalan dulu, A. Oh, masih perkenalan. Ya. Ya, perkenalkan, nama saya Yasri Ajal Fatah, bisa dipanggil Yasri. Saya di sini sebagai Ketua Umum UKM Perbama UIN Bandung. Untuk Ofisio ada sekretaris, ada juga bendahara. Dan kayaknya mereka belum join ya. Iya, Oh, ada Rifki. Mangga Rifki, Pak Sekum, perkenalkan diri. Kopi wae eta Pak Sekum teh. Nah, lalu ada Arifki sebagai sekretaris umum. Mangga Arifki perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena tajuknya perkenalan ya. Nama saya Rifki Muhammad Fajari. Jabatan di Perbama sebagai Rakjal, rakyat jelata saya mah. Terus kuliah di UIN jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Asal saya dari Garut. Umur saya masih 19 tahun ya. Itu ya, cukup. BMC. Iya. Makasih, A. Lalu selanjutnya ada Bendahara Umum, ada Teh Alia. Silahkan Teh buat memperkenalkan diri ke teman-temannya. Kayaknya belum ada ya Teh Alia ya? Iya, katanya lagi sakit.
Bu MC. Baik, kita lanjutkan ke bidang di sini dapat Teh Rizky sebagai ketua bidang. Mangga Teh buat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, bismillah teman-teman semua. Salam kenal ya. Nama saya Rizky Aulia Utami. Jabatan di Perbama itu sebagai ketua bidang dari PAO. Nah, apalagi ya? Kalau jurusannya jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Semesternya semester 6. Gitu. Salam kenal ya buat teman-teman semuanya. Ya, Terima kasih. Lalu selanjutnya ada Teh Puspita sebagai sekretaris bidang dari PAO. Mangga buat Teh Puspita memperkenalkan diri. Ya, halo semuanya. Saya Puspita Restiana dari jabatan sebagai sekretaris bidang PAO, jurusan Bimbingan Konseli Islam semester 6. Baik, makasih Teh. Salam kenal. Lalu yang selanjutnya ada A. Adib, yang mana sebagai anggota dari bidang PAO. Kepada A. Adib, boleh memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Fadlur Rahman, jurusan Sejarah Peradaban Islam, semester 6. Ya, saya di Perbama ini sebagai anggota PAO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang selanjutnya ada Teh Falgi sebagai anggota dari bidang PAO. Boleh Teh memperkenalkan diri? Nggak ada ya? Baik, selanjutnya dari bidang PAO itu ada banyak ya teman-teman yang hadir pada malam kali ini, yaitu ada Herdi, ada Teh Hilmi, ada Teh Pratiwi, sama Teh Syifa. Lalu selanjutnya ke bidang Kominfo diwakili oleh Ketua Bidang dengan Sekretaris Bidang. Ketua Bidangnya terdapat Arafi. Silakan Arafi untuk memperkenalkan diri. Mungkin untuk Arafi belum join kali ya, kita perwakilan saja kepada Aisyah sebagai sekretaris bidang. Silakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Sadarmawan, sekretaris bidang dari Kominfo. Untuk ketua bidangnya itu Arafi, kebetulan lagi ada kegiatan terlebih dahulu atau ya beberapa hal. Saya jurusan Teknik Informatika semester 4 sekarang ini. Baik, makasih untuk Aisyah. Selanjutnya pada bidang komika terdapat ketua bidang yaitu Aryan. Silakan untuk memperkenalkan diri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian juga. Biasa rekan-rekan Perbama menyebut saya Dekai. Saya jurusan PAI semester 8. Itu aja mungkin ya. Alamat di Ranca Ekek buat teman-teman yang orang Ranca Ekek bisa nyimpang dulu nanti ke rumah saya. Itu saja mungkin. Terima kasih Bu MC. Nyimpang mau apa, Senpai? Lalu selanjutnya terdapat sekretaris bidang dari Komikat yaitu Teh Alifah. Mangga Teh untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Nur Aini dari jurusan Akuntansi Syariah semester 4. Baik, makasih ya Teh. Lalu yang selanjutnya ada bidang kemahasiswaan, terdapat ketua bidang dan sekretaris bidang. Di sini ketua bidangnya ada Alintang. Silakan untuk Alintang untuk memperkenalkan diri.
Mungkin belum join kali ya. Kalau misalkan nggak ada Alintang, ke sekretaris bidangnya ada, ke sekretaris bidangnya yaitu Teh Erin. Ada nggak Teh Erin? Ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Irina Nurlatifatul Huda, di jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 6. Di Perbama itu jabatannya sebagai sekretaris bidang. Kalau ketua bidang kemahasiswaannya itu ada Alintang, yang pada hari ini ada kegiatan di luar, jadi belum bisa menghadiri. Oke, baik. Lalu selanjutnya ke bidang yang terakhir, yaitu ada bidang rumah tangga. Terdapat ketua bidang, yaitu Awahab. Silakan untuk memperkenalkan diri, A. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahab dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 8 dari Garut. Terima kasih. Terima kasih, A. Lalu ke sekretaris bidangnya ada Rofi. Silakan untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi, tapi di Perbama biasa dipanggil Ohim ya. Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4, jabatan di Perbama sebagai sekretaris bidang rumah tangga, alamat dari Antapani. Terima kasih. Terima kasih, Auhim. Nah, baik, mungkin cuman segitu ya perwakilan dari pengurus yang lainnya untuk menemani saya dalam sharing malam ini. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membacakan urutan acara pada acara First Meet kali ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Ketua Umum, yang ketiga ada menjawab question box, yang keempat informasi mengenai OPAP, yang kelima ada sesi foto bersama, dan yang terakhir yaitu ada penutup. Untuk mempersingkat waktu, dalam membuka acara First Meet kali ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu ada sambutan dari Ketua Umum Perbama kepada Ayasri, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana berkat karunia, rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini di acara First Meeting online. Yang mana biasanya First Meeting itu diselenggarakannya secara offline, namun seperti yang kita ketahui bahwa ada sedikit kendala yaitu pandemik. Namun dengan adanya pandemik ini kita sebagai pengurus tidak menjadikan halangan untuk mengadakan acara-acara khususnya acara kegiatan Perbama kali ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada calon anggota baru. Selamat datang di UKM Unit Kegiatan Mahasiswa Persatuan Badminton Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Semoga ini menjadi awal bagi kita untuk menjalin dan bahkan mempererat tali silaturahmi di antara sesama anggota dan pengurus, bahkan nanti ke keluarga besar Perbama. Yang insya Allah di UKM Perbama ini kita bakal dapat banyak pengalaman
dan intinya dapat banyak ilmu, banyak teman, dan bahkan yang telah lulus dari UIN Bandung dan mengikuti UKM Perbama masih menjalin silaturahmi, menjalin pertemanan, dan masih berkumpul di khususnya di UKM Perbama. Biasanya ya untuk maba-maba kali ini sebelum menjelang OPAB ya, nanti dijelaskan oleh OC-nya. Sebelum menjelang OPAB ada yang dinamakan oprek yang teman-teman yang sudah jalani kemarin. Nah, oprek ini sebagai gerbang awal untuk kalian menjadi calon anggota baru. Dan mengapa sih maba-maba terus yang daftar UKM Perbama ini kebanyakan memang yang mereka yang hobi olahraga, tapi juga melalui survei yang telah kita lalui dari tahun ke tahun, setiap calon anggota yang mendaftar UKM Perbama ini biasanya tidak hanya hobi dalam olahraga, tapi mereka juga ingin mendapatkan pengalaman dari sisi organisasi. Jadi UKM Perbama ini tidak sekedar seperti eskul pada umumnya di sekolah-sekolah yang memang mereka khususnya di badminton, tetapi kita juga bisa belajar dari sesi organisasi. Nah, itu yang membedakan antara eskul dan UKM. Dan teman-teman di sini yang pastinya dimohon ikut partisipasi ya setelah adanya oprek ini. Dan di first meet ini kita sama-sama sharing, sama-sama saling mengenal ya tadi satu sama lain. Dan insya Allah ya tadi saya sudah bilang bahwa kita akan dapat banyak pengalaman dari sini. Untuk penjelasan lebih jelasnya nanti kita akan bahas di OPAB nanti tanggal 10 April bulan April hari Sabtu nanti minggu ini ya. Itu. Terus dari sesi olahraga kita adakan latihan. Biasanya kita latihan hari Sabtu. Hari Sabtu jam 9 sampai jam 7 malam. Karena pandemi ini, karena adanya pandemi, kita untuk perizinan GOR cukup sulit. Makanya waktu kemarin yang daerah Bandung, kita berikan waktunya untuk berkumpul di GOR. Cuman ada beberapa sesi ya, 2 sesi dan memang terbatas juga itu. Terus yang pastinya dari sesi olahraga seperti itu biasanya ada latihan dan sebagainya yang memang hobi dalam olahraga. Terus untuk organisasi, dalam organisasi ini ya, kita dapat melatih kepemimpinan kita, melatih komunikasi, melatih cara kita berargumentasi, melatih dan mengerti satu sama lain bisa dari organisasi ini. Yang terpenting kita di sini bakal banyak ilmu yang didapat dari sesi olahraga, dari badmintonnya maupun dari organisasi. Seperti itu. Terus ya jadi intinya seperti itu. Jadi UKM Perbama ini tidak hanya sebatas hobi olahraga, namun kita juga punya yang namanya organisasi yang dibentuk dan dikenalkan oleh bidang-bidangnya tadi yang sudah memperkenalkan diri. Ada ketua bidang, ada ketua bidang PAO tadi ya, ada PAO, ada komikat, ada
kominfo, ada kemahasiswaan, dan juga ada rumah tangga. Dan itu nanti akan dijelaskan lebihnya di OPAP session 1 ya, namanya session 1. Seperti itu. Terus ada juga yang namanya officio tadi. Ada sekretaris umum dan juga bendahara umum. Sekretaris umum tadi ada Rifki, jurusan sosiologi. Terus ada Alia yang sedang sakit gitu ya. Mohon doanya kepada kalian juga. Semoga cepat dipulihkan kembali dari sakitnya. Mungkin sekian sambutan dari saya pribadi selaku Ketua Umum Perbama UIN Bandung. Ya, Sri Ajra Fatah. Selamat berproses dan banyak gali-gali pengalaman dari UKM Perbama ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayasri sebagai Ketua Umum untuk sambutannya. Kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya, yaitu tentang menjawab question box. Yang mana question box ini merupakan pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah diajukan kepada kita dan sekarang akan kita jawab. Nah, karena question box ini terdapat beberapa pertanyaan, maka akan dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk bagian pertama akan dijawab oleh Ketua Umum, bagian kedua akan dijawab oleh bidang komikat, bagian ketiga akan dijawab oleh bidang kemahasiswaan, dan bagian keempat akan dijawab oleh bidang PAO. Sekarang kita mulai pada bagian pertama dulu yang akan dijawab oleh Ketua Umum. Di sini saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh kalian, teman-teman semua. Yang pertama yaitu, apa sih tujuan dari Perbama itu sendiri? Boleh, silahkan untuk dijawab. Dari tujuan Perbama itu sendiri sebenarnya ada beberapa, ada 5. Yang pertama, yang perlu kita ketahui bahwa ada yang namanya di perguruan tinggi itu Tridharma perguruan tinggi. Dan itu tujuan Perbama di sini kita merealisasikan Tridharma perguruan tinggi dengan dengan tanya dulu apa orang ngomong out gitu loh. Terlalu. Mohon maaf, itu belum dinyalain. Ulang udah masuk. Oh, dari awal. Masuk. Ulang dari Tridharma. Oh, ngomongin orang tadi. Oh iya. Jadi yang pertama yaitu merealisasikan Tridharma perguruan tinggi. Tridharma pendidikan, terus ada penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Di mana merealisasikan Tridharma itu melalui bidang olahraga. Dan UKM Perbama ini yaitu salah satu dari beberapa bidang olahraga yang dikhususkan, yaitu dengan wadah badminton. Yang kedua, jadi penjelasan lebih lanjut ya untuk merealisasikan Tridharma ini, yang intinya bagaimana kita menghasilkan anggota-anggota yang cerdas, terus kreatif, dan tidak hanya sekedar bekerja, melainkan kita mengeluarkan inovasi kekreativitasan kita, apalagi kita di sini sedang mengalami masa-masa pandemi gitu. Jadi kita di sini khususnya pengurus diwajibkan untuk mengeluarkan inovasi-inovasi dengan mengadakan program-program kerja di masa pandemi ini, walaupun online gitu. Seperti first meeting, terus ada OPAP nanti mungkin ya, OPAP season 1 dan sebagainya. Terus yang kedua, yang pastinya Perbama ini sebagai wadah untuk mahasiswa menyalurkan bakat dan minat olahraga maupun dari organisasi. Dan di situ
anggota Perbama dapat meraih ilmu dari sana, dari sesi olahraga, tadi pelatihan, maupun dari organisasi, dari struktural dan sebagainya. Terus ada juga yang namanya memupuk dan membina silaturahmi antar sivitas akademika. Itu tujuan dari Perbama sendiri. Yang pastinya dengan silaturahmi ini bagaimana kita saling mengenal diri, saling bertukar pendapat, maupun kita saling menggali ilmu dari sana, saling memberi ilmu dan menggali ilmu dari wadah UKM Perbama ini. Terus ada yang namanya kita membangun mahasiswa yang sehat jasmani maupun rohaninya. Terus organisatoris dan memang memiliki wawasan yang luas di situ. Dan terakhir ada yang ini sebagai inti ya dari tujuan Perbama itu sendiri, yaitu mencetak para atlet berprestasi untuk yang namanya mengharumkan nama baik keluarga besar Perbama maupun alma maternya, itu UIN Bandung. Itu untuk tujuan Perbama itu sendiri ada 5. Yang pertama tadi merealisasikan tridharma perguruan tinggi. Yang kedua ada sebagai wadah untuk mahasiswa mencari bakat dan mengali pengalaman dari sana. Lalu ada yang namanya membangun mahasiswa agar menjadi organisatoris, terus membina membangun mahasiswa, maksudnya membangun mahasiswa yang memiliki sehat jasmani dan rohani. Terus ada yang namanya menjalin silaturahmi, dan terakhir mencetak para atlet yang berprestasi, seperti itu. Baik. Ada lagi pertanyaannya? Jawaban yang pertama, lalu kita lanjut. Barangkali ada tambahan dari Officio, Pak Seku, mangga. Sebelum dilanjut, silahkan ada yang ingin disampaikan, ditambahkan. Saya kira cukup jelas. Lanjut aja. Baik, kalau dilanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, untuk pelatih Perbama itu dari UIN sendiri atau dari luar ya? Silahkan, Kak. Untuk pelatih ya? Untuk pelatih sendiri, kita biasanya ngambil dari anggota keluarga Perbama yang sudah lulus. Biasanya ada yang namanya, dan itu ketua Perbama yang tahun-tahun lalu itu kita ngambilnya dari internal Perbama sendiri. Untuk eksternal kita belum pernah karena kesulitan dana juga mungkin ya, ada biaya dan sebagainya gitu. Jadi untuk pelatih sendiri kita ngambilnya dari keluarga besar Perbama itu sendiri yang memang dia pernah mencetak prestasi dari turnamen-turnamen yang ada di nasional maupun wilayah Jawa Barat, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa saja kesulitan internal dan eksternal yang dihadapi oleh Perbama saat akan menjalani latihan menjelang turnamen atau kompetisi? Untuk kesulitan yang pertama internal ya. Dari segi internal, khususnya dari atlet sendiri kan mereka juga mahasiswa dan memang punya kesibukan sendiri, khususnya di jelaskan sih. Khususnya di mereka juga punya jadwal kayak mata kuliah, terus dan memang itu yang menghambat adanya pelatihan untuk menghadapi turnamen-turnamen.
Dan di situ kita kesulitannya untuk perizinan, apalagi kepada dosen-dosen yang killer, misalnya ada yang seperti itu. Gitu. Yang kedua, kita juga dari sesi peralatan memang kurang memumpuni ya. Misalnya ada yang namanya peralatan seperti yang menghimpun kok banyak untuk apa ya, dari segi kok juga kan kita kurang. Terus peralatan-peralatan yang memang membantu para atlet agar bisa mengembangkan potensi dan bakatnya di situ. Terus dari eksternal mungkin dari persyaratan yang persyaratan sendiri terkadang ada yang sulit dan tidak mendapatkan perizinan dari pihak kampus gitu. Walaupun memang ada yang diizinkan dan dari pihak kampus maupun dari turnamen itu sendiri seperti persyaratan IPK maupun dan sebagainya. Itu. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga sudah dijawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setiap berapa tahun sekali Perbama mengadakan turnamen? Turnamen ya. Kalau lihat tahun kemarin kita mengadakan 2 turnamen, yang mana ada turnamen antar jurusan, terus ada turnamen antar SMA. Dan itu untuk penjelasan lebih jelasnya, oh iya, sama Rektor Cup itu biasanya kita ngadain di seluruh sivitas akademika, baik dosen, terus bahkan rektor-rektornya maupun mahasiswa itu. Jadi kita adain 3 turnamen waktu tahun-tahun kemarin. Baik, lalu ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah semua orang bisa ikutan, termasuk yang nggak jago-jago amat gitu di main badmintonnya? Gimana, A? Oh, untuk turnamen ya? Iya. Karena kita ada yang namakan turnamen antar jurusan. Nah, untuk maba-maba sekalian pede aja gitu ya karena turnamen ini di mana kita dapat ilmu dari segi permainan di situ. Jadi gak usah malu-malu karena nggak bisa, karena kita anggota-anggota di sini sekalian bisa ikut turnamen yang namanya turnamen antar jurusan. Dan mungkin insya Allah ya bila mana kita pandemi di sini sudah membaik, kita adakan turnamen antar jurusan seperti itu. Oke, lalu kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir. Kegiatan apa saja yang biasanya diadakan oleh Perbama? Kegiatan kalau dari sisi organisasi jadi ada 2, ada organisasi, ada segi event. Kita dua-duanya juga biasanya melakukan kegiatan-kegiatan rapat atau ada rapat, terus kita juga biar nggak terlalu formal, kita adakan namanya ngopi-ngopi biasa, nyantai, rapat, kegiatan. Dan kita juga ada yang namanya upgrading setiap bidang. Dan upgrading ini bagaimana kita memperluas ilmu dari pemateri-pemateri senior-senior yang memang mereka ahli di bidang itu gitu. Jadi banyaknya kita ngumpul sih silaturahmi dengan adanya rapat. Baik, untuk bagian pertama. Ini ada tambahan katanya dari sekretaris. Ya, boleh silahkan Rifki untuk menambahkan. Rifki. Masih di mute.
Halo. Mohon maaf. Terima kasih sebelumnya Ibu MC. Pada intinya kegiatan kita di Perbama nantinya seperti tadi kata ketum bahwa kita bukan hanya wadah buat ngumpulin orang yang satu hobi, melainkan kita juga sebuah organisasi gitu. Di mana di dalamnya kita belajar cara komunikasi, belajar memanage waktu, memanage uang, bahkan nanti kita. Jadi intinya selain dari kita menyalurkan hobi, kalau dalam keadaan biasa bahasanya merelakan keadaan di sela-sela waktu kuliah gitu. Kita belajar organisasi. Organisasi ini penting gitu untuk kehidupan kita nanti setelah kita terjun. Seperti tadi apa yang tertulis dalam Tridharma Perguruan Tinggi untuk pengabdian masyarakat. Mungkin itu dari teman dari saya, Bu MC. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Rifki. Baik, sebelum kita lanjutkan ke bagian kedua, di sini saya merangkum beberapa pernyataan dari jawaban dari Ayasti. Untuk yang pertama itu ada tujuan dari Perbama terdapat 5. Yang pertama, merealisasikan Tridharma Perguruan Tinggi melalui bidang olahraga. Lalu yang kedua, sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Yang ketiga, membangun mahasiswa agar menjadi organisatoris. Nah, lalu yang selanjutnya membangun mahasiswa yang sehat secara jasmani dan rohani. Dan yang kelima, mencetak atlet. Lalu jawab pertanyaan yang kedua, pelatih Perbama itu berasal dari keluarga Perbama itu sendiri yang sudah mencetak prestasi sebelumnya. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, apakah kesulitan internal dan eksternal itu? Kalau yang internal, atlet itu mempunyai kesibukan sendiri, kayak mempunyai jadwal kuliah yang berbeda-beda gitu. Nah, sedangkan kalau eksternal itu terdapat dari persyaratan dan perizinan pihak kampus dan turnamen. Jadi kayak IPK yang menentukan kayak gitu. Lalu setiap berapa tahun sekali Perbama mengadakan turnamen. Di sini berkaca dari tahun sebelumnya terdapat 3 turnamen. Yang pertama itu antar jurusan, antar SMA dan Rektor Cup. Nah, untuk teman-teman yang tidak jago-jago amat dalam bermain badminton, tidak apa-apa karena di sini kalian bisa mengikuti turnamen antar jurusan, yang mana turnamen antar jurusan ini bukan hanya sebagai latihan teknik ya, di sini juga kita bisa latihan mental kayak gitu. Nah, lalu kegiatan apa saja sih yang akan dilakukan oleh Perbama? Di sini terdapat kayak ngopi-ngopi, upgrading bidang, silaturahmi, kayak gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan bagian kedua yang akan dibahas oleh bidang komikat. Nah, untuk bidang komikat, siap-siap ya, saya akan membacakan pertanyaannya. Yang pertama, kalau latihannya berapa kali sih dalam seminggu? Silakan untuk dijawab. Untuk latihan Perbama sendiri, kalau untuk mabanya selama pandemi ini masih untuk hari Senin doang. Tapi kalau untuk anggota yang lainnya hari Kamis. Tapi kalau misalkan udah offline, Perbama latihan tuh seminggu 3 kali, hari Senin, Kamis sampai Sabtu dan Sabtu. Segitu. Lalu ke pertanyaan yang kedua. Nih, saya tinggal di Bekasi sehingga untuk latihan di GOR di Bandung itu tidak bisa mengikuti kegiatan. Nah, gimana? Apakah dikasih keringanan teh? Mungkin sama saya ya, Del, dijawabnya Del. Oh iya, boleh, silakan. Jadi pertanyaan nggak ada suaranya, oh ya, mohon maaf. Ya, jadi intinya kan tinggalnya di Bekasi, terus tidak bisa mengikuti latihan di GOR Bandung, seperti itu ya pertanyaannya. Sebenarnya kalau misalnya emang kondisinya seperti ini, kemudian tinggalnya juga nggak di Bandung, ya nggak apa-apa sebenarnya, nggak usah maksain gitu kan. Kalau misalnya emang ada acara kayak misalnya
turnamen-turnamen gitu, atau misalnya kayak OPAP gini kan, kayak First Meet ini kan kita bisa lakukan secara online gitu. Atau kalau misalnya emang ada aktivitas-aktivitas yang lain, ada apa kegiatan-kegiatan yang lain yang emang kondisinya lagi pandemi seperti ini, pasti bakal dibuat online seperti itu. Jadi ya nggak usah maksain kalau itu mah. Atau juga kita pengurus ngadain rapat-rapat untuk mengadakan First Meet ini kan nggak offline. Kita mengadakan online juga gitu. Rapat-rapat, kemudian ngobrol-ngobrol sama pengurus yang lainnya juga secara online seperti itu. Tapi kalau misalnya emang ada di Bandung yang main-main aja gitu ke GOR, nggak apa-apa. Mungkin kemarin teman-teman sebagian ada yang udah ketemu sama saya, udah ngobrol-ngobrol sama saya, sedikitnya tahulah gimana cerita-ceritanya gitu kan. Baik, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya, A. Efektifkan anggota yang berjumlah 200 orang dalam sekali main supaya adil dan ikut bermain semuanya kayak gitu. Apakah seperti apa? Dibagi 2 sesi atau bagaimana? Oke. Ya, jadi ini teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, ini yang ikutan Perbama kan ada 200 orang seperti itu. Kemudian gimana nih kalau misalnya yang 200 orang ini hadir semua di GOR? Seperti itu mungkin ya. Ya, kayak gitu kayaknya, A. Nah, jadi ya pernah terjadi kejadian seperti ini itu pas angkatan Teh Rizky. Pas angkatan Teh Rizky, angkatan tahun 2018. Jadi yang datang ke GOR itu banyakan. Kira-kira ada nggak sampai 200 sih, paling 100 orangan yang datang ke GOR itu. Ya, itu mah mungkin nanti apa namanya? Pintar-pintar pengurus lah, pintar-pintar anak komikat yang ngatur anak-anaknya supaya bisa kebagian main semuanya seperti itu. Apakah nanti mainnya itu nggak full 2 set, cuman 1 set aja, atau gimana gitu ya? Itu mah nanti lihat situasi dan kondisi di lapangan. Tapi kalau misalnya emang kondisinya masih seperti ini, kita dibagi 2 sesi. Jadi ada sesi pertama dari jam 10 sampai jam 2 dan sesi kedua dari jam 2 sampai jam 6 sore. Supaya tidak terjadi tidak terjadi kerumunan dan hal-hal yang tidak diinginkan lah seperti itu. Tapi kalau misalnya ada 200 orang, ya itu mah pintar-pintar kitanya lah. Insya Allah nanti sama kita juga pasti bakalan dibagi-bagi gimana seadil mungkin gitu. Kayak gitu. Terus bentar apa lagi sih baru? Ya mungkin itu jawaban untuk yang itu, gimana cara membagi 200 orang supaya adil dan main semua. Itu mungkin, Dil. Iya, sip, A. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Nah, kalau misalkan udah latihan di kampus nih, bakal dilatih sama siapa? Terus bentuk latihannya kayak gimana, A? Aku yang jawab ya. Izin jawab. Untuk apa tadi teh? Kalau udah latihan di kampus, tadi kan Ketum udah ngebahas sendiri kalau ada alumni, kadang dipanggil alumni, tapi dari Komikat sendiri ada PJ-nya untuk ngelatih. Di Komikat ada A Iqbal sama Indah untuk ngelatih. Terus untuk programnya sendiri nyesuaian. Jadi pasti bertahap gitu latihannya juga, apalagi programnya pasti dari yang ringan dulu. Tapi untuk latihannya sendiri ntar bakal dikelompokin juga dari yang baru belajar sama yang udah bisa gitu. Jadi kita sendiri nggak bingung buat ngelatihnya kayak gimana-gimananya. Gitu sih kalau untuk. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Nih ada yang nanya kalau misalkan masuk Perbama harus punya raket yang bagus atau enggak?
Kalau untuk raket, nggak dinilai ya mau raket bagus atau raket jelek, yang penting bisa dipakai buat main gitu. Oke. Nah, lalu pertanyaan yang selanjutnya, apakah dalam badminton itu memakai kaos olahraga bebas atau yang disamakan? Sama saya mungkin ya Pak dijawabnya. Silahkan, A. Ya, untuk dress code atau pakaian yang dipakai pas lagi latihan, itu sebenarnya nggak ada ketentuan khusus gitu. Harus misalnya pakai jersey enggak. Yang penting pakai baju olahraga, ya gimana semestinya lah. Kalian mau olahraga pakai baju apa? Pakai baju olahraga kan. Jangan pakai gamis, jangan pakai apa gitu. Boleh pakai pakaian yang emang sopan, cuman ya menyesuaikan juga gitu. Jadi ya pakai baju olahraga yang bukan seenaknya sih, senyamannya kalian, tapi ya sopan gitu. Gitu, menutup aurat, kemudian ya seperti itulah. Yang penting pakai baju olahraga. Terus ada beberapa hal yang memang harus kita patuhi ketika kita masuk ke dalam gor. Kayak misalnya nggak boleh pakai sepatu dari luar, nggak boleh pakai sepatu dari luar, kemudian nggak boleh merokok di dalam gor, dan ya nggak boleh merusak fasilitas gor. Harus sama-sama malah kita kerja sama-sama menjaga kebersihan gor, menjaga kenyamanan gor gitulah. Gimana caranya supaya pas kita ada di dalam gor itu nyaman gitu, kayak gitu. Cuman ya terus sih aturan-aturan yang emang harus kita patuhi ketika kita masuk gor itu. Gak boleh bawa sepatu dari luar, maksudnya gak boleh pakai sepatu dari luar, kemudian gak boleh merokok di dalam gor, dan harus senantiasa menjaga kebersihan dan juga kenyamanan gor. Itu mungkin. Sama ya, kita juga harus bisa memperhatikan etika-etika ketika kita bermain gitu. Kayak gak boleh bicara kasar, ya gitulah. Kalian juga mungkin tahu lah gitu ya, udah pada gede ini. Itu mungkin untuk pertanyaan yang barusan. Baik, A, ini ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana cara agar latihan bisa efektif di masa pandemi ini dengan adanya anggota yang banyak? Untuk pertanyaan ini, mau sama IPP? Sama Adepki aja, sok silakan. Untuk latihan di masa pandemi ini ya, ketika orang-orangnya itu banyak, ya mungkin kita balik lagi ke yang tadi, pertanyaan yang tadi, kita sebisa mungkin pintar-pintar kita lah gimana cara membagi orang-orangnya gitu. Ya mungkin kalau lagi pandemi gini, kita bagi 2 sesi seperti yang sekarang kita sedang jalankan gitu ya. Dan kalau misalnya emang kurang gitu, kemarin juga saya dengar teman-teman maba yang nggak kebagian sesi di hari itu ngadain latihan di gor lain gitu. Itu bagus. Jadi supaya kalian bisa saling kenal, chemistry-nya makin terjalin juga gitu. Silaturahminya juga bisa jalan terus seperti itu. Bagus. Ya mungkin untuk latihan di gor mah belum efektif ya untuk sekarang. Ya mungkin kalau teman-teman yang main ke gor juga paling fun game doang gitu kan, belum mulai latihan. Nanti kalau misalnya udah offline atau situasinya udah memungkinkan, insya Allah nanti kita bakal mulai latihan gitu. Mulai dari yang basic-basic, cara megang raket, sampai yang buat yang udah ada dasar gitulah. Kayak gitu mungkin, Dil. Ya, siap. Mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya,
sudah selesai untuk bagian kedua yang dijawab oleh Komikat. Di sini saya merangkum beberapa pernyataan yang disampaikan oleh ADP sama Teh Alifah. Oh ya, mohon maaf dia. Ya. Ada sedikit tambahan ini. Oh, boleh. Barusan ada yang ini. Jadi gini, buat teman-teman yang nggak bisa hadir ke Bandung, nanti teman-teman juga masih bisa ikut berpartisipasi gitu, ngeramein kegiatan Perbama ini. Insya Allah nanti dari bidang Komikat bakal ngadain challenge gitu ya buat teman-teman. Jadi nanti teman-teman follow dulu IG Perbamanya dan pantengin terus nanti kira-kira Perbama mau ngadain challenge apa nih. Nah, nanti ketika ada nih challenge-nya misalnya harus servis 3 kali berturut-turut dan si koknya itu harus masuk ke gelas misalnya. Nah, nanti diikuti sama teman-teman dan yang videonya kemasannya bagus, paling bagus, nanti bakal kita repost di Instagram Perbama. Itu mungkin ya untuk teman-teman yang sekarang masih belum bisa ke Bandung gitu. Jadi pantengin terus IG Perbamanya. Baik, saya menyampaikan dulu sedikit rangkuman yang sudah saya tulis. Yang pertama itu latihan akan diadakan 3 kali dalam seminggu apabila kondisinya sudah offline, yaitu hari Senin, Kamis, dan hari Sabtu. Tetapi karena sekarang masih online, maka untuk para maba latihannya hari Senin dan untuk anggota lain yaitu hari Kamis. Lalu apabila ada kalian yang tinggal di luar Bandung, nggak apa-apa, nggak usah maksain karena di sini situasinya karena sedang online juga gitu. Lalu yang selanjutnya untuk mengefektifkan anggota yang banyak, di sini kita balik lagi ke pengurusnya, balik lagi ke Komikat yang akan mengatur kalian gitu. Jadi itu udah menjadi tugas Komikat, kalian tidak perlu khawatir. Untuk masuk Perbama, apakah harus pakai jersey atau mempunyai raket yang bagus? Sebenarnya itu tidak ada ketentuan, yang penting kalian nyaman dipakai dan sesuai dengan ketentuan gitu ya. Kalau misalkan raketnya nyaman, ya udah nggak apa-apa pakai aja. Kalau misalkan masalah pakaian, nggak apa-apa seadanya aja, yang penting sesuai dengan ketentuan kayak gitu. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir yang akan dijawab oleh bidang PAO. Di sini terdapat pertanyaan, ikut Perbama dan mendapatkan sertifikatnya, bisakan buat mengisi organisasi di CV nanti kerja? Mangga pada bidang PAO untuk menjawab. Ya, baik, izin menjawab ya. Tadi terkait pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman semuanya, mengenai pertanyaannya itu ikut Perbama dan mendapatkan sertifikatnya bisa kan buat mengisi organisasi di CV nanti kerja. Nah, buat teman-teman semua, nanti kan pasti teman-teman tuh dapat sertifikat ya, ketika sudah melalui beberapa tahap untuk menjadi anggota fix dari Perbama itu sendiri. Nah, pasti sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman semua ketika sudah mempunyai sertifikat tersebut, apalagi ketika dunia kerja yang akan kalian hadapi untuk selanjutnya itu yang lebih ke event-event gitu. Soalnya kan dari Perbama itu sendiri kebanyakan untuk acaranya itu lebih ke event, kepanitiaan, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk sertifikat itu sendiri sangat-sangat bermanfaat gitu bagi di dunia kerja teman-teman nanti. Gitu mungkin kali jadilah untuk jawaban dari saya sendiri. Mungkin dari teman-teman yang lain, teman-teman dari PAO yang lain ingin sedikit menambahkan. Ya, silahkan apabila ada yang ingin menambahkan. Sepertinya sudah cukup jelas ya Teh Rizky, karena sertifikat itu sangat penting, sangat bermanfaat saat kita untuk memasuki dunia kerja gitu ya Teh. Kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya, ke acara yang berikutnya, yaitu informasi mengenai OPAB. Nah, di sini tuh terdapat 2 bagian. Yang pertama yaitu tentang definisi OPAB, tujuan OPAB yang akan dijelaskan oleh Teh Rizky. Dan yang kedua yaitu bagian tentang teknis pelaksanaan OPAB yang akan disampaikan oleh Adib. Nah, untuk yang pertama
Mangga kepada Teh Rizky dipersilahkan. Baik, disambung lagi ya sama saya, Rizky Aulia Utami selaku Ketua Bidang dari bidang PAO. Nah, teman-teman itu pasti banyak bertanya-tanya gitu ya mengenai apa sih OPAB itu. Terus sebagian teman-teman juga pasti udah ada yang tahu gitu. Nah, OPAB itu merupakan kependekan dari orientasi pengenalan anggota baru. Nah, sebenarnya orientasi pengenalan anggota baru ini atau istilah OPAB ini banyak digunakan bukan hanya di Perbama saja gitu ya, dari UKM yang lain juga untuk orientasi pengenalan anggota baru itu dinamainya OPAB gitu ya. Nah, untuk definisi dari OPAB itu sendiri yang kita khususkan ke UKM Perbama yaitu adalah suatu acara di mana acara ini tuh merupakan pintu gerbang bagi anggota baru Perbama untuk mengetahui akan keorganisasian Perbama dan menjalin tali silaturahmi antara keluarga Perbama. Nah, jadi nanti diharapkan buat teman-teman yang lain ketika diadakannya OPAB ini tali silaturahmi kita itu semakin erat gitu ya, teman-teman. Nah, di mana tujuan dari diadainya OPAB itu sendiri itu adalah melanjutkan roda organisasi untuk periode yang selanjutnya agar terjaga culture atau budaya Perbama dari generasi ke generasi dan terus berkembang di elementer Perbama. Nah, dari paparan yang sudah tadi Rizky sampaikan ya mengenai deskripsi dan tujuan dari OPAB itu sendiri, saya harapkan dari teman-teman ketika sudah melalui beberapa tahap OPAB nanti, saya harap teman-teman bisa konsisten dan juga komitmen juga ya di UKM Perbama ini. Soalnya sayang juga ketika kalian udah capek-capek nih, udah masuk Perbama, udah bisa nyaman di Perbama, tapi kalinya gak komitmen, gak konsisten. Soalnya nanti di Perbama juga kan tadi udah disampaikan sama Ketua Umum sendiri bahwa banyak sekali event-event dan juga banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bakalan kalian dapetin selama kalian bisa tetap stay gitu ya di UKM Perbama. Nah gitu mungkin harapan dari saya sendiri mengenai OPAB itu, teman-teman bisa tetap konsisten gitu untuk tetap join di UKM Persatuan Badminton Mahasiswa. Nah, itu mungkin yang bisa Rizky sampaikan mengenai deskripsi dan tujuan OPAB. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti dijelaskan oleh OSIS sendiri. Mangga. Nah, selanjutnya yaitu tentang teknis pelaksanaan. Selanjutnya tentang teknis pelaksanaan, terus juga penambahan dari yang tadi Teh Rizky sampaikan. Silakan kepada OC OPAB yaitu Adib untuk menjelaskan lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya Adib Rahman selaku OC OPAB. Sebelumnya saya minta maaf ya tidak bisa on cam soalnya sedang ada gangguan. Untuk OPAB sendiri, apa itu OPAB? OPAB yang sudah dijelaskan tadi merupakan orientasi pengenalan anggota baru yang insya Allah akan kita landingkan pada tanggal 10 April mendatang. Untuk kegiatan OPAB ini akan diisi oleh pengenalan lebih dalam tentang Perbama, seperti sejarah terbentuknya Perbama, lalu ada ya manajemen kepengurusan di Perbama, dan lain-lain. Lalu untuk OPAB ini kita akan bagi menjadi 4 tahapan. Tahap pertama yang akan dilaksanakan pada 10 April mendatang, lalu kedua, ketiga akan kita laksanakan sebulan mendatang, tiap bulan. Dan yang OPAB tanggal 10 ntar itu merupakan tiket awal bagi kalian untuk masuk Perbama. Jadi kalian itu wajib untuk mengikuti OPAB-OPAB yang akan dilaksanakan. Lalu
untuk bagaimana jika bentrok dengan kegiatan yang lebih penting, ntar kami akan membagi kalian ke beberapa kelompok dan dalam kelompok itu ada satu mentor. Nanti kalian tinggal konfirmasi aja ke mentor kalian asal alasannya jelas dan logis. Ya kami apa sih namanya senpai? Wajar. Toleransi. Kita maklumi lah gitu. Nah, untuk biaya OPAB ini, untuk yang online tuh kita tidak pungut biaya ya. Dan ini gratis. Lalu bagaimana dengan kendala biaya? Kalau misalkan kendala biaya mah, kalian tinggal bilang aja. Insya Allah kalau saya ada rezeki bisa saya bantu sedikit. Lalu setelah OPAB online ini akan ada OPAB offline yang insya Allah akan kita laksanakan setelah keadaan ini membaik ya. Pandemi ini kita doakan saja semoga pandemi ini segera kelar. Dan tujuan OPAB offline ini merupakan pengesahan bagi kalian. Jadi kalian tuh baru sah menjadi anggota Perbama setelah kalian melaksanakan OPAB offline. Namun kalian jangan anggap remeh juga OPAB online ini karena akan kami filter lagi calon anggota yang bisa mengikuti OPAB offline ini adalah orang-orang yang sudah melalui 3 tahapan OPAB online. Lalu hal utama yang akan kita dapat dalam OPAB ini, ya kita bisa masuk keanggotaan Perbama, yang nantinya kita bisa masuk pengurus. Dan yang spesialnya dari OPAB Perbama ini, kita tuh dapat GOR gratis seumur hidup ya. Jadi walaupun kalian udah nggak ada di UIN, udah alumni UIN, selama kalian datang ke GOR UIN maksudnya di jadwal Perbama kalian tuh gratis, tidak dipungut biaya, ya paling biaya bayar kok atau beli minum makan apa itulah. Ya paling sekian sih yang dapat saya sampaikan perihal OPAB ini. Kembali ke Bu MC. Baik, terima kasih kepada Adib sebagai OC OPAB. Selanjutnya kita akan buka pertanyaan. Silahkan untuk teman-teman yang masih bingung, yang masih bertanya-tanya atau ada yang masih belum paham untuk bertanya, dipersilahkan kepada 2 orang dulu ya teman-teman. Mangga kalau ada yang mau ditanyain langsung aja open kamera sama open mic, apa yang mau disampaikan, apa yang mau ditanyakan. Yuk nanya yuk. Yuk nanya yuk, yang lain yuk berdua. Assalamualaikum, Teh, izin bertanya. Boleh, waalaikumsalam. Gimana? Kan tadi OPAB tuh ada 2 sesi. Yang pertama sesi online dan yang kedua adalah sesi offline begitu. Ya. Ya, jadi yang jadi pertanyaan teh kalau sesi offline-nya tuh diperkirakan akan diadakan bulan April atau selama pandemi ini belum beres, gimana teh? Sok, silahkan kepada Teh Rizky atau Adib untuk menjawab pertanyaannya.
Tes. Mangga, A. Halo Adib. Hadir. Assalamualaikum. Jawab ya, mungkin langsung dijawab. Tadi tuh pertanyaannya apa? Di sini sedikit berisik, jadi mohon maaf. Jadi OPAB offline itu perkiraannya bulan apa? Untuk OPAB offline sendiri, kita menunggu surat dari UIN-nya, dari pihak kampus. Jika pihak kampus sudah mengizinkan mahasiswa untuk mengadakan kegiatan secara offline, baru kita akan landingkan yang OPAB offline ini. Berarti untuk OPAB offline ini menunggu kondisi sama kebijakan dari kampus kayak gitu ya? Ya, seperti itu, Teteh. Baik, terus di sini di kolom chat ada yang nanya lagi. Kak, izin bertanya sebelumnya, saya minta maaf pakai chat soalnya di sini lagi berisik. Kalau sesudah OPAB online, ada berapa OPAB lagi, Kak? Untuk sesudah OPAB online itu hanya ada satu OPAB offline, yang dimana OPAB offline ini merupakan pengesahan bagi kalian masuk ke anggota Perbama. Berarti OPAB online lalu lanjut oleh OPAB offline. Seperti itu ya? Buat teman-teman yang lainnya, ada yang mau dipertanyakan lagi? Atau udah cukup jelas? Ingin bertanya, Kak. Boleh, gimana? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ferul. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Ingin bertanya, apabila mengadakan event seperti event turnamen antar jurusan itu, ataukah biayanya ditanggung oleh peserta yang mengikuti event tersebut, atau dibantu oleh pihak kampus gitu? Baik, Terima kasih. kepada Kang Teteh pengurus yang ingin menjawab pertanyaan. Saya jawab ya, Dil. Boleh, A, sok. Jadi buat event-event kita di Perbama itu alhamdulillah para alumni mengajarkan pengurus-pengurus yang sedang mengemban amanah itu buat mandiri gitu. Kita itu awalnya memang opsi satu memanfaatkan dulu uang hasil pendaftaran dari event-event, khususnya event turnamen ya. Kalau itu turnamennya sifatnya regional atau masih duin. Jadi kita memanfaatkan dana dari pendaftaran, terus dana dari penggolangan uang kop gitu. Paling kalau untuk lebih tingginya lagi di Perbama Open atau yang kerap sering disebut dengan turnamen antar SMA, kita sering join kerjasama dengan luar. Salah satunya pernah kerjasama dengan Aspro, dengan Mayora, dengan bahkan sampai joinan sama PBSI gitu. Itu untuk turnamen kelas regionalnya atau di internal kampus. Terus kalau untuk event-event di luar, kayak mengikuti turnamen di luar, kayak 5, kayak IPB-BMN, terus turnamen-turnamen tingkat nasional lainnya, kami sebisa mungkin mengumpulkan dana dari internal dulu, kemudian kalau agak kesulitan baru kami menerbitkan surat permohonan bantuan ke kampus. Seperti itu paling. Baik, Terima kasih, Kak. Barangkali ada pengurus yang lain yang ingin menambahkan?
Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat. Kak izin bertanya, apakah di OPAP ada peraturannya? Silahkan untuk dijawab kepada Kang Teteh. Untuk peraturan OPAP sendiri, kan OPAP dibagi menjadi 3 nih yang online. Kalian tuh wajib join 3-3-nya, karena itu merupakan tiket kalian buat lanjut ke OPAP offline, yang dimana OPAP offline ini merupakan pengesahan kalian menjadi anggota Perbama. Untuk peraturan OPAP online ini, paling kalian on cam. Untuk peraturan itu ntar lah kita paparkan lebih jelasnya di kemudian hari saat akan melaksanakan OPAP ya. Ya, baik. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, Kak izin bertanya. Ada. Setelah kita mengikuti OPAP ini, apakah resmi jadi anggota Perbama dan setelah itu dapat sertifikat organisasi enggak, Kak? Mangga kepada Kang Teteh pengurus yang mau menjawab, silahkan. Ya, seperti yang saya jelaskan barusan ya, untuk OPAP ini, setelah kalian mengikuti OPAP offline dan kalian sah menjadi anggota Perbama, nanti kalian akan diberi sertifikat resmi dari kami bahwa kalian merupakan anggota Perbama. Sekian paling. Ya, seperti itu ya teman-teman jawabannya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi, Tambahannya silahkan. boleh Teh Dila? Iya, boleh, silahkan. Tadi mengenai pertanyaan teman-teman yang setelah kita mengikuti OPAP ini kan apakah resmi jadi anggota Perbama dan setelah itu dapat sertifikat organisasi enggak, Kak? Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Adib ya, benar sekali. Jadi setelah kalian melalui beberapa tahap dari OPAP itu, nah nanti kalian akan mendapatkan sertifikat organisasi. Selain dari mendapatkan sertifikat organisasi itu, kalian juga bakalan dapat KTA gitu, kartu tanda anggota bahwa kalian itu anggota resmi dari UKM Persatuan Badminton Mahasiswa. Itu mungkin tambahannya. Selain sertifikat, jadi ada KTA juga gitu buat teman-teman yang udah melalui beberapa tahap atau beberapa proses dari OPAP yang tadi sudah dijelaskan. Baik, terima kasih kepada Teh Rizky atas tambahannya. Mungkin kepada teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali, saya tunggu sampai 21.13 ya, 1 menit cukup. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, silakan teman-teman untuk menyalakan kamera karena setelah ini akan ada sesi foto bersama. Ditunggu sampai 21.14 ya. Saya boleh bertanya lagi kalau diperkenankan? Boleh. Gimana? Untuk estimasi biaya OPAP tuh berapa ya, Teh? Dan benefit yang kita dapat selain ilmu dan silaturahmi yang pastinya itu apa ya, Teh? Terima kasih. Ya, makasih juga. Mangga kepada Kang Teteh yang mau menjawab. Bisa diulang pertanyaannya? Mohon maaf, di sini kurang jelas. Atau diketik di kolom komentar, Bu MC. Tadi pertanyaannya seperti ini, selain ilmu dan silaturahmi, apa yang didapatkan dari pembayaran OPAP itu, terus estimasinya berapa, A? Oke, terima kasih. Selain ilmu dan silaturahmi, tentunya ada beberapa benefit yang akan kalian dapatkan nanti apabila keadaan sudah seperti biasa ya. Untuk di OPAP itu estimasi biayanya kurang lebih kita 100.000 gitu, kurang lebih gitu ya, tergantung penyesuaian sama keadaan.
Itu kalian nanti dapat baju, terus apa sih namanya, notebook gitu ya, terus dapat stiker, dapat apa sih, bukan dapat stiker, terus dapat gantungan kunci juga gitu. Jadi tentunya bukan cuma manfaat yang nggak kelihatan, tapi manfaat yang kelihatan juga insya Allah kalian dapatkan gitu. Khususnya itu baju ya. Nah mungkin itu Bu MC. Intinya estimasi biayanya kurang lebih ya, ini kurang lebih 100 ribuan gitu, kurang lebih gitu. Cuma disesuaikan lagi sama keadaan yang ya nantinya untuk teknis lebih lanjutnya nanti pihak panitia akan memberitahukannya lagi. Seperti itu mungkin BMC. Ya, baik. Terima kasih pada Arifki atas jawabannya. Mungkin sepertinya sudah cukup ya untuk sesi pertanyaan malam ini. Semoga jawabannya jelas. Akan saya share nanti besok tentang poin-poin apa saja yang telah didapatkan dari First Meet malam ini. Untuk sesi selanjutnya yaitu ada sesi foto bersama. Silahkan kepada teman-teman semuanya untuk on kamera karena kita akan foto bersama. Yuk yang lainnya on kamera ya. Yuk. Ini yang mau motonya dari Akang Teteh pengurus ya, tunggu sebentar. Barangkali ada Akang Teteh pengurus yang bisa moto, silahkan boleh. Yang memakai laptop ya Siapa dia? diusahakan biar Rizky kelihatan nggak? Nggak kelihatan semuanya. Kayaknya jaringannya kurang deh. Boleh sok. Tapi Sama beberapa Talifa aja. sampai 4 slide. Iya, beberapa slide. Jadi tahannya lama ya. Siap. 1, 2, 3. Taruh. Ganti slide. 1, 2, 3. Slide ketiga, bentar. 1, 2, 3. Dah. Kasih. Beres. Geus tuh mah yang dipoto wae meneh teh. Sekarang ke sesi Login kasih. Sebelum kita tutup acara First Meet malam ini, saya sebagai MC mohon maaf apabila terdapat salah kata atau tutur kata yang tidak mengenakan. Kita tutup acara First Meet malam ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya Allah ya Tuhan. Alhamdulillah. Dan nanti untuk poin-poinnya saya share di grup besok, fotonya juga share kayaknya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat ya teman-teman semua. Makasih Tum, Ketum juga jaga kesehatan ya. Teman-teman semuanya. Ya, Pripan. Tum di mana Dia Tum? tahu dasar. Jadi biasa. Mantap. Siapa aja tuh? Hah? Banyak kan Tum? Ini siapa yang mau mabak? Lumayan.
Itu mabar badminton. Hari Sabtu, teman-teman. Ini mah ML. Sama Barca. Nanti ini katanya mau di-share di YouTube katanya. Jadi kalau yang nggak hadir ML tuh, atau yang ML dulu. putus-putus, lihat YouTube aja ya. Yang mau mabar keluar di grup ya. Ntar kita add. Ntar kita separ. Kamu Lawan maba. Langsung login. Badminton apa ini enggak? Separ. Ini mah kalau main ML. Mobile Legend lah. Mobile Legend dulu yang online. Yang di luar Jawa bisa ikut. Awas Adib sedikit rasis Adib. Kita bantai gak sih? Mabar ML senang. Ngomong-ngomong ini ada yang dari Garut gak? Saya Kang, saya. Asgardian. Dari Garut Kang. Garutnya Garut mana? Dari Limbangan. Ini mana? Wis, atuh deket Limbangan mah. Main atuh Kang. Gimana Kang? Sasi. Limbangannya mana? Sasa. Suaranya kurang jelas Kang. Limbangannya di Siapa? Gimana? Namanya siapa? Oh, nama saya Imang Kang. Imam. Imang pakai G, pakai G. Coba chat ya. Oh, Imang Abdul Fatah. Ya, Kang. Mabar tuh Kang sini Kang. Ini yang mau mabar jadi enggak ini yang mau mabar. Saya di pasang di apa namanya di Cicerang. Oh, itu di gor yang deket GBLA ya? Ya Kang. Ada kenal Garut ya kan? Oh. Mang di mana Limbangan Imang? Dulu teh itu teh putar. Saya Limbangannya di Cibadak Kang, Pasir Waru. Waduh. Kumaha kabar tuh? Sehat? Tuh. Silaturahmi Kang. Bandung main. Siap. Sip yang baru netes. Imang semester sabaraha Imang? Saya semester 2 Kang. Jurusan? Ekonomi Syariah. Wis. Apa Kang sih ditanya ilmu kayak aduh. Deket ke Kudang Imang. Atuh lumayan Kang, cuman 15 menit. Oh, mantap. Mang, saya nama teh Imang, Mang. Mohon atuh, saya tuh dah kumaha we jalmina kasep Kang. Oh, asina teh biasa wae sia Kang aduh. Tang kasep pisan Mang. Aslina atuh. Da moal gagal. Orang Garut karasep atuh. Si Bapak. Aslina orang Garut karasep. Aramis juga dodol. Kan barawu juga domba. Jadi tahu macam-macam ke orang Garut Makang si disuluduk. Siap. Ieu teh karek seorang dan aya anak buah Kang. Garutna di mana Kang? Saya dari Limbangan Kang. Aduh, cakat sareng abi atuh. Ya abi di Cibatu. Cibatu atuh cakat atuh. Amang atuh Kang. Insyaallah agendakeun ieu mah. Siap.